Saya pengen membuat pelan-pelan sih Pak. Kan kalau pengen ngerubah sesuatu kan kita mulai dari kecil dulu kan. Saya pengen ngerubah SDM-nya. Saya pengen ngerubah para produser itu untuk bisa memanusiakan manusia, kru-kru lainnya. Itu yang saya pengen rubah. Kenapa film Amerika banyak banget tentang peperangan segala macam. Dia pengen menunjukkan bahwa dia tuh super power gitu di negara lainnya. Indonesia, kenapa film yang paling banyak hantu? Seperti di luar negeri lah, nggak salah. Iya. Bisa nggak Bali menjadi Hollywood kecil ya? Wah, bisa banget Pak. Jadi saya harap cerita ini buat teman-teman bisa dipraktekkan karena ini ilmu ya. Gini Pak, di sebuah ruangan yang sangat kecil, gelap banget Pak. Ada anak kecil datang, di depan ada meja Pak. Ada meja. Nah di meja ini Pak ada 4 lilin. 1, 2, 3, 4. Makanya saya sangat setuju banget Panji stand up comedy Panji bilang bahwa cerminan kita adalah ya anggota DPR tersebut. Ada yang joget, ada yang tidur. Itu cerminan kita loh. Karena kenapa? Sistem edukasinya nggak dirubah. Selamat datang di WS Arta TV. Bicara santai bersama Fahmi Agelan. Iya. Bro, thank you. Terima kasih Pak Arta udah diundang. Terima kasih semuanya. Panggilannya Agelan. Fahmi. Oh, Fahmi. Fahmi. Panggilannya yang lebih terkenal Fahmi sih. Kalau Agelan tuh marga. Iya, marga saya dari Arab nih. Kakek saya dari Yaman. Arab ada marganya ya? Banyak Pak. Sama kayak Medan juga kan. Medan juga ada marganya kan. Jadi saya sebenarnya Fahmi Jaidi. Sebenarnya cuman banyak yang namanya Fahmi Jaidi. Pecahannya Jaidi banyak lagi Pak. Agelan, Maretan, pas segala macam tuh. Saya pakai Agelannya. Saya nggak mau disebut Fahmi Jaidi. Nanti kayak Fadil Jaidi. Tapi kalau manggilnya Agelan. Fahmi. Yes. Karena saya lebih besar jadi saya panggilnya Fahmi aja ya. Nggak apa-apa Pak. Karena tadi obrolan sepintas kita kan Bro Fahmi mau buat podcast di Bali. Iya betul. Apa nama podcastnya? Podcastnya ini namanya Big Impact. Big Impact. Iya sebenarnya dari kampus Pak BIM, Bali International Management. Cuman saya ganti namanya jadi Big Impact, jadi dampak besar buat orang-orang yang bisa dengerin podcastnya kita gitu loh Pak. Wow. Jadi sistemnya edukasi lah, sama-sama kayak Pak Arta. Cuman kemarin agak sempet bingung nyari namanya, cuman ya udahlah Big Impact aja lah gitu loh. Big Impact. Kalau kita akal sehat. Akal sehat, iya sehat ya Pak. Tapi kalau Bro Fahmi bikin podcast di Bali ya. Iya. Karena intonasi obrolan, suara, communication skill, Iya. itu udah di atas rata-rata. Oh masa sih Pak? Iya. Waduh, saya malu. Loh itu kan modal. Modal ya? Ya, karena saya sendiri kan, ya ini kan otodidak yang memang saya suka ngobrol aja. Iya, kalau saya lebih suka ngelucu sih Pak di tongkrongan dulu tuh. Jadi kalau tongkrongan sih mungkin teman-teman juga bisa ada 1 orang, misalkan 4 orang atau 5 orang Pak ya. Mungkin Bapak juga di komunitas Harley atau di komunitas yang lainnya pasti ada 1 orang yang lucu gitu kan ya. Jadi kayak mereka tuh kayak ice breakingnya gitu lah. Okay. Nah saya ini karena orangnya extrovert, jadi ice breaking even dalam keadaan saya lagi bete, lagi banyak masalah, tetap kita harus bisa menghibur teman-teman di sekitarnya. Itu jadi kayak udah kebiasaan kayaknya sih Pak. Iya. Dan itu adalah orang-orang yang disenangi banyak orang. Ya, amin. Karena semua orang pingin seperti itu, tapi tidak semua orang mampu melakukannya. Iya sih Pak, bener. Ada orang yang mungkin Pak Arta juga lebih tahu. Kayak ada orang-orang yang nggak bisa nutupin raut mukanya kalau lagi bete. Pak akhirnya ngasih negative vibes ya di sekitarnya. Akhirnya tongkrongan jadi nggak enak kayak gitu-gitu. Iya. Oke. Pertama, ya. Siapa Fahmi Agelan? Fahmi Agelan. Oke, saya sebenarnya Pak bisa disebut seorang kreatif
pekerja kreatif yang dimana saya dulu berangkat dari dunia freelance, teman-teman. Freelance ini dulunya setelah dari semester 2 S1 Pak, tahun 2007 itu saya sudah bekerja di bioskop sebagai pemotong tiket. Namanya Usher dulu di Blitz Megaplex. Sekarang namanya CGV. Jadi itu awal saya dari situ saya suka film. Lama-lama saya jadi terjun di dunia perfilman Indonesia Pak, di casting director. Casting director itu saya selesaikan di tahun 2024, saya berhenti jadi casting director. Sekarang fokus di Bali. Di Bali ngapain? Sekarang di Bali ini saya sebagai dosen di Bali International Management University, tapi juga saya sebagai Head of Communication dan Public Affair. Jadi saya ke bagian komunikasinya nih kalau misalkan di kampus sama berhubungan dengan pemerintah untuk ya mereka biasanya ngirim beasiswa buat anak-anaknya. Itu saya yang terjun ke bupatinya, ke gubernurnya untuk melakukan lobbying, untuk menjelaskan tentang kampus kami. Jadi tugas saya sekarang di Bali seperti itu. Dan saya juga host podcast juga sama seperti Bapak Arta sekarang punya podcast juga di kampus. Masih belajar Pak. Mohon dukungannya teman-teman juga. Dan Astunkare saya mimpinya Pak di kampus kami saya akan bikin prodi film di Bali. Prodi film di Bali. Yes. Yang artinya? Yang nantinya prodi film di Bali kan masih baru satu nih Pak. Di Bali ya. Nah saya pengen bikin juga prodi film di Bali. Kan belum banyak nih di Bali, baru satu aja. Nah saya mau bikin Pak, tapi standarnya pengen internasional. Yang dimana saya udah ngobrol sama Netflix juga, sama beberapa PH di Jakarta yang akan bergabung dengan kita. Seperti itu Pak. Berarti Bro Fahmi produser film? Saya bukan sih Pak, saya bisa disebutnya casting director film. Casting director ya? Casting director film, jadi yang nentuin semua artis di layar lebar, itu saya Pak. Oh, karena kapan hari saya juga bantu Pak Tarigan ya kalau nggak salah. Pak Tarigan, dia salah satu produser film. Oke. Ya sekarang lagi tayang apa judulnya itu Bali-Bali itu ya. Semua syutingnya di Bali dulu waktu itu kita yang kawal ya. Oke, iya. Ada di podcast kita juga tuh Pak Tarigan tuh. Oke. Iya. Terus apa yang membuat Bapak sekarang dari apa yang dari perfilman? Iya. Ya. Nah sekarang saya dengar-dengar sampai pengalaman punya di Bollywood ya? Iya, pernah mengerjain film untuk ya Bollywood atau Hollywood sih Pak. Sebenarnya kelasnya sih udah sampai Amerika ya. Itu kalau misalkan nonton film Monkey Man. Monkey Man ini dimainkan oleh Dev Patel. Nah Dev Patel ini Bapak pernah nonton film Slumdog Want to be a Millionaire, Hotel Mumbai. Nah saya pernah kerja bareng sama dia 6 bulan syuting di Batam. Oh di Batam. Di Batam, sebenarnya di Batam Pak itu Pak. Tapi settingnya kayak Mumbai. Jadi itu selama COVID mereka nggak dapat izin untuk bikin untuk syuting di India karena tinggi banget angka COVID dulu. Pindah ke Amerika nggak bisa. Terus pindahlah ke Indonesia. PH-nya nih Brown Entertain. Brown Entertain ini yang bikin film Joker. Oh. Jadi saya di calling sama PH yang dari Joker ini, Brown Entertain ini untuk bantu casting di Indonesia. Jadi saya harus bikin set Mumbai di Batam, benar-benar harus kayak Mumbai. Jadi saya harus panggil orang India hampir ratusan orang untuk datang ke Batam. Saya panggil dari Medan, gitu Pak. Itu di Batam ya? Di Batam Pak sebenarnya. Saya pikir di India. Enggak, itu semua di Batam, full di Batam. Saya casting di Batam. Saya casting di Batam juga ada, Medan ada. Saya ke Singapura, saya ke Malaysia untuk casting nyari orang-orang yang memang karakter yang dicari sama si Dev Patel ini. Karena dia sebagai penulisnya, sebagai produsernya, sebagai direkturnya, dan sebagai pemain utamanya. Wow. Jadi empat role ini dijabat semua sama si Dev Patel. Seperti itu. Maaf Pak. Oh Pak. Kalau Bro Fahmi sendiri kenapa nggak tertarik acting film? Karena casing menunjang, bahasa oke.
Iya, iya. Tampang kayak India juga. Iya. Sebenarnya kalau main film udah sih Pak beberapa kali ada berapa judul lah saya main. Mungkin teman-teman pernah lihat. Apa ya saya tuh paling sering di-mention tuh Ayat Cinta 2 Pak. Terus saya sering banget di-mention. Terus ada sih Pak beberapa series lah Pak. Saya nggak mau nyebutin, nggak enak di sini. Berarti lumayan banyak juga. Ya ada beberapa karena kayak sutradaranya kayak, Mi gue butuh karakter ini segala macam. Kayaknya lu aja deh yang main deh. Ya udah Pak. Ya udah akhirnya saya yang main adalah sekitar 15 judul sih saya main ada sih. Kurang lebih segitu. Kurang lebih ya kalau nggak salah inget. Ya. Potensi ada. Ya. Bakat ada. Ya. Berada dalam lingkungan tersebut iya. Betul Pak. Terus yang paling penting hobi dan senang. Iya benar banget Pak. Tapi kenapa lari ke pendidikan? Nah ini pertanyaan yang cukup berat sih sebenarnya Pak ya. Tapi ini menarik sih buat saya Pak. Di entertain itu sebenarnya passion saya. Itu passion saya dari semester 2 saya kuliah itu ya Pak. Dari 2007 saya udah suka banget sama film. Karena film itu kan meaningful Pak ya. Film itu memberikan pesan nih ke teman-teman yang nonton. Kalau ada yang sampai nangis, sampai ada yang kayak gimana. Contohnya tentang film. Sorry saya agak melebar dulu dikit Pak ya. Oke. Kalau teman-teman nonton film Korea, kenapa banyak percintaan? Ya karena mereka tuh banyak angka perceraian yang tinggi. Seperti itu. Kenapa banyak film Jepang tuh agak-agak seperti itu ya Pak ya filmnya. Karena mereka tuh nggak ada yang mau punya anak. Kenapa film Amerika banyak banget tentang peperangan segala macam. Dia pengen menunjukkan bahwa dia tuh super power gitu di negara lainnya. Indonesia, kenapa filmnya paling banyak hantu? Karena Indonesia itu percaya dengan mistis. Semua punya pesan-pesannya gitu loh. Jadi saya suka pesan itu soft selling banget. Memberikan ke orang itu kan seni Pak ya. Nah di samping itu kenapa saya pindah akhirnya ke pendidikan? Karena saya lihat film Indonesia saat ini turun banget Pak ya kualitasnya. Memang ada beberapa orang-orang yang akhirnya tetap move di film karyanya. Tapi saya pengen saya suka film Pak sampai kapanpun itu. Karena saya besar di film nama saya. Tapi saya pengen film ini larinya ke pendidikan Pak. Nah pendidikan ini dunianya agak jauh nih. Pendidikan, saya nggak pernah ngajar, saya nggak pernah ngedosen. Tapi tiba-tiba saya harus di dunia pendidikan ini. Saya pengen membuat pelan-pelan sih Pak. Kan kalau pengen ngerubah sesuatu kan kita mulai dari kecil dulu kan. Saya pengen ngerubah SDM-nya. Saya pengen ngerubah para produser itu untuk bisa memanusiakan manusia, kru-kru lainnya. Itu yang saya pengen rubah. Gitu Pak. Nih, saya melenceng dari skenario nih. Dari apa yang mau saya tanya. Iya. Karena tiba-tiba saya punya keinginan lain untuk belajar sesuatu dari Bro. Iya Pak. Apa sesuatu yang ingin saya pelajari adalah kelemahan saya itu. Kelemahan saya itu, kita di sini bukan ini ya, kita ngobrol. Iya, Jadi saya juga berhak memberikan apapun itu. Iya. Di tahun 2025, saya pingin salah satu resolusi hidup saya adalah blended, menyatu dengan segala sesuatu apapun itu, termasuk menyatu dengan diri saya sendiri. Iya. Karena saya terjun di sini ngobrol-ngobrol kita di podcast, dan teman yang saya ajak ngobrol juga teman-teman yang ya seperti ini, ngobrol yang memang apa yang kita mau aja. Iya. Dan semakin lama, beberapa Bu Irma, beberapa bintang tamu Jakarta juga kita ada pernah kesini banyak, vokalisnya, ada band dan lain sebagainya. Ya, ternyata lama-lama saya dikritisin. Parta ya belajar acting deh. Belajar acting deh. Karena saya pekerjaannya adalah bicara. Iya. Di luaran sana meyakinkan orang, prospektif orang, membela orang. Iya. Itu pekerjaan saya ngomong, bicara. Tapi bicara, saya juga kuliah di Jakarta,
kita orang Bali daerah ya, kalau dibandingin intonasi, dialek dan lain sebagainya, harus kita akui mereka lebih indah saya dengar. Nah, tapi saya tidak pernah berhenti belajar, bro. Tapi yang mau saya tanya sekarang, saya pingin bisa melaksanakan acting yang bagus. Bagaimana dasarnya? Wow, acting yang bagus Pak ya. Sebenarnya acting itu adalah kesehari-harian kita sendiri sih Pak. Sebenarnya sehari-harian kita kayak gimana belajar acting itu. Acting itu memang dari hati sih Pak bermainnya. Kalau yang saya tahu Pak ya, saya kan juga nggak kuliah film sih sebenarnya. Mungkin teman-teman nanti di komen bisa lebih banyak kasih tahu sih ya. Acting itu Pak harus natural pertama. Jadi kita tidak boleh yang namanya menggurui acting tuh. Nah, acting itu ada namanya bahasa tubuh. Betul. Apapun yang ada dalam tubuh kita, dari atas sampai bawah, mata, telinga, jari, itu semua harus berakting, Pak. Nah ini. Ini nih. Nggak, saya tahu itu tapi susah dijalankan. Oke, terus. Iya, jadi kalau acting tuh Pak, ya masih banyak orang-orang yang masih belajar juga ya. Di depan kamera tiba-tiba nggak bisa acting kaku, ada Pak. Tapi ada tiba-tiba di depan kamera, dia kontrol langsung berubah. Nah, ada pesannya Pak. Si acting, Bapak ini mau jadi karakternya siapa dulu nih? Pak Arta misalnya, kan dalam dunia, nggak tahu ya Pak ya, kalau dalam dunia lawyer kan ada teman saya lawyer, dia artis juga Pak, ada juga gitu ya. Dia tuh bisa sangat berperan arogansi lah, gitu pada saat dia harus di persidangan. Itu cuma actingnya dia Pak, aslinya nggak kayak gitu. Dia bisa switch karakter dia. Gue pengen kayak begini, langsung berubah tuh Pak. Nah, acting itu harus belajar setiap harinya sih Pak. Harus belajar setiap harinya. Kalau misalkan saya dulu belajar lewat cermin. Saya pengen sedih, saya ingin sesuatu. Saya pengen marah, saya ingin sesuatu. Triggernya seperti itu sih Pak. Trigger. Tapi harus terus dilatih terus. Karena acting tuh nggak bisa Pak kalau misalkan banyak orang-orang yang berakting pun, artis-artis yang udah besar pun ya. Misalnya ya, saya tidak membedakan. Ada yang udah lama di sinetron, pindah ke film, itu rasanya beda banget Pak. Ada yang udah lama di film, ke sinetron, beda lagi aktingnya. Ada lagi Pak orang-orang teater, itu beda lagi aktingnya. Kalau teater kan harus menggerakkan tubuhnya dia kan ya, harus bisa bermain gitu loh. Kalau film nih enggak. Nah, acting itu Pak memang harus senatural mungkin. Memang dari hati. Apa yang Bapak harus bisa mendengarkan apa isi hati Bapak sendiri. Bapak pengen kayak gini, ya harus dilakukan seperti itu. Jangan fake, jangan jadi palsu. Acting ya acting. Natural, Pak. Dari tadi saya perhatikan Bro Fahmi, saya hanya pingin menjadi seperti Bro Fahmi ngobrol tadi. Itu doang. Karena saya kan podcast ya, anggaplah host di sini. Betul. Kita perlu yang namanya orang-orang tidak bosan lah. Dengar omongan kita, orang-orang tidak bosan juga dengar bahasa tubuh kita yang monoton. Tapi kok susah banget sih Bro? Ada ritual nggak supaya bisa kayak gitu? Ritualnya kita minum air sungai setiap hari Pak. Gak sih, bercanda ya. Saya ritual tuh nggak ada Pak ya. Cuman saya punya kebiasaan atau habit, mungkin teman-teman juga bisa ambil nih Pak ya. Saya suka ngehibur orang Pak. Saya suka bercanda jayus, nggak lucu gitu Pak. Misalnya nih lagi di tongkrongan ya Pak. Kayu apa yang bisa dimakan? Tahu nggak Bapak apa? Kayu manis. Salah. Kayu puk. Kan nggak lucu Pak. Nah, tapi kan itu cara saya ngeblended orang-orang sih Pak. Bapak bayangin, saya dari dunia entertain. Sekarang saya harus ketemu sama bupati, gubernur di Kalimantan, waktu itu ke Maluku, nanti ke Aceh. Gimana caranya saya harus ngeblended, Bro? Gimana project harus goal gitu kan? Gua kasih tahu Bro. Iya Pak. Kebetulan saya adalah orang lobby. Oke. Saya orang lobby Bro. Bupati banyak kita kenal, hampir semua di Bali. Oke. Pimpinan lumayan lah teman-teman. Iya.
Karena kebetulan saya lawyer Haji Krishna pada pemilu yang mereka berpartisipasi di situ. Nih, kalau lobby gitu ya. Iya. Kalau lobby bro, saya percaya ini. Makanya Bro Fahmi adalah manusia yang sudah diberikan nilai plus. Bukan plus. Tapi plus ya. Ya, kalau saya perhatikan, manusia yang diberikan nilai plus adalah manusia yang memiliki pengetahuan. Manusia yang memiliki pengetahuan dan mampu mengekspresikan pengetahuannya itu adalah nilai plus. Nah, plusnya lagi satu itu adalah kalau saya percaya sekali di umur segini, hidup ini adalah sebuah drama. Hidup ini adalah sebuah sandiwara. Buat hidup ini danggalan ya. Hidup ini hanya bahkan ekstrim yang saya sering bilang ke teman-teman. Ini adalah bohong-bohongan aja. Karena kebenaran itu apa coba? Saya ketemu bro sekarang, ntar bro kemana, saya kemana. Berarti tidak ada kebenaran yang mutlak. Artinya apa kalau kita bicara bohongan? Berarti ini acting bro. Apalagi ada drama. Kalau ada drama berarti kita perlu apa? Panggung. Makanya saya bilang bro ini udah memiliki plus. Orang lobby memiliki kemampuan lobby bila mana dia mampu melihat dirinya dia lagi ngobrol sama siapa. Dan saya pikir itu adalah fondasi acting juga, orang yang suka bermain sinetron juga. Nah, bro mampu dan bro punya pengalaman di film, bahkan membintangin dan sering acting di situ. Tatkala sekarang dikasih acting di dunia nyata, bro. Saya rasa tidak ada hal yang susah di situ. Betul. Makanya saya bilang negosiasi atau negosiator adalah orang yang mampu berakting atas apa yang dia mau sampaikan dan ada jiwanya di situ. Wih, keren Warta nih. Dengerin nih, harus didengerin nih. Catet ya. Hostnya diganti aja. Wah, saya jadi host di sini. Oke, saya mau lanjut. Iya, Pak. Saya pingin karena salah satu hidup saya adalah di tahun 2025 blended. Menyatu dengan diri minimal, apalagi bisa menyatu dengan lingkungan. Saya pingin bro, jujur aja, ritualnya apa? Ritual saya untuk bisa ngeblended sekarang Pak ya. First of all, itu banget Pak, ini yang paling penting banget. Mungkin teman-teman lebih tahu lah. Pertama attitude, jaga attitude sih Pak. Itu yang pertama banget. How to respect people in your circle. Itu yang pertama. Yang kedua, saya harus tahu setiap orang pasti punya masalah, Pak. Pasti. Tapi masalah itu dibuat dengan sendirinya biasanya. Tapi masalah itu bisa selesai oleh pengetahuan. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah yang saya bisa banget ngeblended sama orang-orang adalah saya harus profiling dulu sih Pak. Profiling dari raut mukanya seperti apa. Nah ini semua dari pengetahuan saya taunya. Dari pengalaman saya harus ngobrol dengan dari berbagai macam ras, berbagai macam agama. Ini saya harus benar-benar bisa ngeblended. Jadi ritual-ritual saya ini teman-teman, yang paling penting pada saat kamu jaga attitude, ya how to respect people, kayaknya semuanya akan mengalir begitu aja deh Pak. Saya percaya Pak. Saya punya filosofi, kalau saya lebih sering baca buku filosofi sih Pak ya. Jadi filosofi ini kayak ada bahasa bagus, ada bahasa kasar. Tapi saya pakai bahasa bagus lah untuk di podcast ini ya. Jangan pernah ngelobangin kapal yang kamu naikin. Gak boleh sama sekali. Kalau dalam bahasa Arabnya apa ya? La tahtakir mandunaka falikul syai'in maziyah. Jangan pernah ngeremehin satu hal kecil
kalau itu dampaknya besar banget buat kamu. Jadi how to respect people itu bukan pada bos aja, even ke anak buah pun, ke orang karyawan ya Alfamart, supir Gojek, Grab, respect, hormat. Saya pernah Pak syuting sama Sujiwo Tejo. Sujiwo Tejo itu kan Aktor. wah, gila, sangat filosofis banget Pak ya. Saya pernah dengan mata kepala saya sendiri, pas lagi lewatin dari lokasi base camp ke lokasi syuting Pak, itu kan ada kru-kru yang lagi duduk-duduk ngaso gitu-gitu Pak ya. Ini kru-kru anak-anak lighting, yang anak-anak yang gak pernah dilihat. Dia jalannya nunduk Pak. Jalannya nunduk. Itu memang etikanya dia apa Etikanya acting? dia Pak ternyata Pak. Itu lagi nggak depan kamera loh Pak. Bukan acting. Bukan. Saya shock loh. Dan satu hal yang diomongin sama dia, saya nggak pernah lupa sekalipun sampai detik ini teman-teman. Kita kan sekarang nyari uang ya, Pak ya, nyari uang kerja apa segala macam, pikirin duit terus ya. Saya udah rilis masalah perihal itu pada saya curhat bareng sama Sujiwo Tejo pada tahun 2022 Pak, syuting Mangku Jiwa waktu itu. Bah, wes aku pusing ya Pak. Wes aku kerja gini nggak ada duitnya, bla 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 bla, aku ngomong gitu lah. Fahmi, wah dengan bahasa dia yang gemeteran Pak ya. Sekarang kamu kerja, kamu cari uang, iya. Duit kamu nggak cukup, enggak. Di rumah kamu itu ada nggak yang sakit? Ibu bapak kamu sakit nggak? Keluarga kamu ada yang sakit nggak? Oh nggak ada Mbak, nggak ada sama sekali yang sakit. Ya itu rezeki buat kamu. Jadi semenjak hari itu Pak, konsep saya berpikir tentang kehidupan berubah. Pada saat teman-teman ngeluh masalah duit, masalah teman-temannya juga di tongkrongan, di circle mereka, karyawan mereka segala macam, nggak bisa menghasilkan duit banyak segala macam. Mungkin Tuhan memberikan cara rezekinya dengan cara berbeda-beda. Kita nggak sakit, keluarga kita sehat. Itu langsung Pak, point of view saya tentang kehidupan berubah Pak. Itu rezeki. Itu rezeki. Ya mungkin ini bisa jadi satu motivasi buat teman-teman untuk ngelakuin ritual itu. Kan ritual itu Pak harus dengan pola pikir Pak. Kalau pola pikirnya itu memang positif, ya akan semua jadi positif. Itu pertama, itu attitude tadi Pak. Itu penting banget Pak. Attitude. Kemarin saya fokus pada bagaimana caranya supaya bahasa atau communication skill kita tidak bosen juga didengar. Karena saya orang daerah, saya sadar communication skill kita harus di-upgrade terus. Dan saya fokus di situ. Tapi tadi saya dengar, oh ternyata kalau kita mau berakting dari ujung kuku sampai ujung rambut itu berbicara. Maksudnya apa itu? Nah, kalau misalkan dalam dunia dalam komunikasi Pak ya, kita komunikasi dulu. Komunikasi itu ada komunikasi verbal dan non verbal. Itu kan ini yang disebut dengan komunikasi verbal. Kalau misalkan komunikasi non verbal kan pusing. Ada yang kayak nangis, itu kan non verbal. Nah artinya memang dalam acting itu Pak, dari ujung kaki sampai ujung rambut harus ikut acting. Pada saat kamu kesakitan, kan beda Pak, Bapak nonton film bioskop sama sinetron agak beda nih. Masa ditabrak kakinya yang diperban palanya? Kan sering banget tuh ya. Itu kan udah salah secara bahasa simbol. Pada saat kamu ditabrak kakinya kesakitan dan semua ngerasa sakit. Dan harus ngalamin itu. Makanya dalam dunia acting Pak, sebelum orang-orang itu memainkan suatu role dalam karakternya, mereka ada workshop dan reading. Nah, artis wajib melakukan riset. Kamu jadi pelakor, misalnya kayak gitu ya. Oh pelakor, nonton tuh video pelakor tuh. Oh bulu matanya begini. Oh alisnya begini. Dagunya harus kayak gimana, rambutnya seperti itu riset. Jadi pada saat kamu lagi nggak berakting pun, ya riset juga. Misalkan saya mau datang hari ini podcast, saya nonton dulu podcastnya Bapak. Oh iya. Wah saya harus nonton. Dengan siapa saya lawan bicaranya?
Dan pada saat ngelihat podcast Bapak, saya merasa kayaknya gue nggak pantas diundang deh ke sini deh. Gue mengisi apa? Kayaknya gue masih kosong banget gitu loh. Masih terlalu muda untuk ngomongin hal-hal tentang kehidupan dan motivasi sebenarnya. Karena saya jauh dibandingkan Pak Arta, pengalamannya banyak banget. Tapi ternyata penontonnya ini, oh genre saya masih ada kok. Pengalaman gitu loh. saya banyak, jam terbangnya Bu Rahmi lebih banyak. Waduh. Enggak gitu Pak, jauh banget. Pas saya cek, oh ternyata seumuran saya juga masih ada yang dengerin. Oh saya masih oke lah, mungkin sharing-sharing aja gitu kan. Dan tidak berusaha untuk bisa dalam blended tadi Pak ya, kita ngomongin blended tadi pun. Saya pun kalau lagi ngajar di kampus Pak, di BIM itu, saya kan dosen vokasi Pak. Apa itu? Vokasi itu praktek, yang praktisi. Jadi di kampus kita tuh ada 2 dosen, dosen teori sama dosen vokasi. Mungkin nggak semua kampus punya kayak gitu. Nah saya kalau ngajar itu Pak di kampus di BIM ini, tidak serta-merta mengertakan kasih teori Pak. Teorinya Markwell kayak begini, maksudnya kayak gini-gini. Enggak Pak, saya kan ngajar komunikasi bisnis di kampus. Saya pernah bikin proposal, dapat uang 3M, 2 minggu cair. Gimana caranya? Ini saya terangin. Saya praktekin. Cara gini, how to lobbying. Jadi anak-anak masuk, saya tuh pakai teori jigsaw Pak. Jigsaw itu gergaji. Jadi kalau di luar negeri itu ada beberapa teori dosen-dosen tuh ada yang jigsaw, ada yang segala macam yang mungkin saya masih belajar juga Pak ya. Saya ingin menghilangkan cara mengajar tradisional Pak. Jadi kalau misalkan dulu masih masuk SMA, SMP, zaman saya dulu Pak ya. Masih inget nggak pelajaran minggu kemarin? Bukan teka-teki. Di kampus saya, kalau misalkan ada materi baru untuk besok, saya udah upload di website. Yang kita ingat, Pak Guru Bu Guru marah sama saya. Iya, sering kabur-kaburan ya kan dulu kan. Nah makanya saya pengen menciptakan lingkungan saya sebagai dosen yang praktisi ini nyaman buat anak-anak. Dan akhirnya Pak, karena saya ngajarin praktek-praktek terus kan itu harus dimunculkan. Nah di kampus saya semester 2 ini sudah bikin project Pak. Kita punya PBL namanya Project Based Learning. Saya ada bisnis digital, kewirausahaan sama teknologi pangan. Ini 3, ini agak beda memang sama kampus-kampus lainnya. Bisnis digital dan kewirausahaan yang saya ajarin. Nah di semester 2 mereka udah bikin project Pak. Jadi anak-anak ini setiap kelompok bikin project. Jadi projectnya itu Pak langsung real. Ada limbah sampah, ada limbah sampah kayu, limbah sampah kain. Yang menang kemarin limbah sampah kain. Jadi hasil-hasil jahitan yang benang-benang gitu Pak ya. Dijahit sama mereka. Mereka cari orang-orang yang memang membutuhkan secara ekonomi. Dijahit, dimodeling terus dijual Pak. Nah nanti setiap kelompok ini ikut perlombaan di kampus saya. Yang menang dapat 50 juta. 50 juta itu buat modal usaha dan harus bagi 2. Kayak gitu. Akhirnya sekarang mereka mau perlombaan ke Palembang untuk project based learning ini. Wow. Iya. Itu lebih kepada kampus mengajarkan praktek langsung. Langsung Pak. Karena hidup ini ya memang praktek ya. Ya karena kan setiap kampus menjanjikan kamu bisa langsung kerja. Kalau saya enggak, kamu bisa menciptakan lapangan pekerjaan setelah dari kampus. Seperti itu. Kita harus dukung itu Pak. Tapi kalau apa yang bisa kita bantu, info ke sini Pak. Siap. Karena saya sangat aware dengan orang tua yang memang hidupnya sekarang ini sendiri. Iya. Saya sangat aware. Dan bahkan kita ya lumayan lah. Dan karena kehidupan di Bali dan masa depan Bali, saya lebih sering di luar bro. Saya lebih sering di luar Bali justru. Iya Pak. Kegiatan kita lumayan banyak di luar. Ya Astongkare ada kesempatan. Iya. Salah satu yang membuat dan bersemangat saya membuat podcast ini bro. Iya. Ada istilah orang Bali berkata ngekoh ngomong. Apa tuh? Ngekoh ngomong itu artinya malas bicara. Karena dengan orang-orang yang berbicara terlalu banyak, itu nanti akan menimbulkan masalah-masalah baru. Oh, I see. Sehingga budaya kita di sini ngekoh ngomong. Ngekoh ngomong. Malas ngomong. Sehingga yang kita undang di sini bro, siapa aja. Iya. Mau dari tukang sampah, tukang bangunan,
mahasiswa, siapa aja kita ajak bicara untuk supaya mereka merasa, oh kalau tatkala saya bicara hal-hal yang bisa ditonton banyak orang, mereka punya yang namanya fraud kebanggaan. Setelah punya fraud kebanggaan itu, oh mereka punya yang namanya sensasi. Pengalaman pertama. Sehingga terulang lagi dan tidak malas bicara. Poinnya, di Bali saya ingin mengajak anak-anak muda untuk yuk kita bicara yang benar. Yuk kita bicara benar aja tidak cukup. Karena benar itu kan subjektif ya. Benar menurut Bu belum tentu benar menurut saya. Tapi kita bungkus kebenaran itu dengan keindahan. Lu udah bicaranya ngawur, udah indah lagi. Nah, itu yang mencoba, yuk kita belajar, udah benar, indah, ada ilmunya lagi nantinya. Apakah kita tidak berarti di lingkungan kita? Sangat berarti. Nah, ada tadi pembicaraannya Bro tadi yang membuat saya berpikir nih. Dari ujung kuku ke ujung kaki bicara. Sehingga siapa kita ekspresikan. Betul. Kalau pelakor ya dia harus ini. Kalau kayak Bro seniman, saya terinspirasi juga nih kayak film ini kan salah satu seniman. Jadi first impression yang saya lihat rambut, senyum, tatapan, pakaian itu seniman. Saya suka itu. Nah celakanya Bro, saya ini pengacara. Saya ini pengacara seolah-olah harus bermuka seram. Pengacara seolah-olah bermuka cemberut. Pengacara seolah-olah muka paling hebat. Seolah-olah. Dan itu akhirnya ritual itu kita lakukan. Karena kita lakukan ritual bermuka cemberut, bermuka songong, akhirnya kebawa dalam hati dan pikiran. Kebawa dalam hati dan pikiran dan lelah Bro. Betul. Nah, yang mau saya tanya adalah, Bro kan seniman, jadi syukur nanti diberi muka happy, senyum. Kalau pengacara banyak senyum, tengal Bro. Tengal apa ya? Tengil kali ya? Tengil ya. Tengil. Akhirnya Bro, salah satu bentuk problem saya untuk blended. Salah satu. Apakah itu? Tatkala saya berekspresi atas profesi saya Bro, akhirnya bahwa katanya orang-orang yang bisa membahasakan tubuhnya ini dengan baik dan membahasakan suara yang dia dengan bagus harus memiliki mood. Mood happy, mood menyenangkan, mood berbahagia. Nah, yang mau saya pertanyakan Bro, tidak semua orang bisa mempertahankan moodnya dia untuk selalu seperti itu. Benar banget. Bagaimana caranya supaya mood kita itu, Bro kan saya baru lihat aja mood Bro happy. Apa karena saya orang baru Bro saya nggak begitu? Apakah dengan semua orang juga begitu? Bagaimana caranya mood ini supaya tetap bahwa kita tertarik sama orang, bahwa kita tetap bersemangat. Ini saya tiba-tiba ikut auranya Bro nih bersemangat podcast. Biasanya kita sok cool ya. Dingin dong. Pada panas. Gimana Bro mempertahankan itu? Mempertahankan mood Pak ya. Jadi ini kalau saya menurut saya pribadi ya, mood itu memang gairah. Kayak gairahnya tuh vibes-nya ini bakal memberikan negatif atau positif ya. Gini sih Pak, kalau membuat saya mood itu bisa dikontrol sih. Bapak kan nggak tahu masalah saya sebanyak apa sebenarnya. Banyak banget. Dalamnya lautan bisa diukur. Nah, dalamnya hati orang nggak bisa. Hanya lo yang tahu. Tapi saya yakin Pak, setiap hari buat saya, pada saat saya dikasih kehidupan ini sama Tuhan, saya dikasih kehidupan, saya bangun pagi, saya masih fresh, saya masih bisa ngelihat, saya nggak sakit. Cuman satu Pak. Pas pagi ritual yang saya bangun tuh, saya bersyukur banget. Kok gue masih bisa ngelihat ya? Itu hal kecil Pak buat saya.
kok bisa ngelihat ya, gue masih bisa ngerasain, gue masih bisa makan enak ya. Oke. Teori kan? Teori, oke. Gue suka nih to the point. Iya. Ya, itu teori, memang itu betul. Nah, untuk ngejaga bagaimana sekarang manusia kalau memiliki permasalahan hidup? Iya. Dia pagi-pagi bisa bersyukur kah? Dia pagi-pagi bisa tersenyum kah? Iya. Dia ketemu orang bisa mukanya cerah? Karena permasalahan hidup itu orang kan macam-macam, bro. Apalagi orang yang sudah menikah. Iya, wah itu saya pernah di posisi itu juga. Makanya kalau misalkan setiap orang untuk jaga mood sih Pak ya. Kalau saya pribadi, apa yang saya lakuin dulu Pak ya? Yang saya lakuin pertama, betul, bersihin kasur Pak. Itu rutin saya. Rajin banget. Itu basic ajaran TNI bro. Oh iya Pak. TNI itu tentara itu baru bangun tidur harus bersihin tempat tidur. Oh saya baru tahu dari Bapak. Wajib itu. Saya baru tahu dari Bapak tuh. Oke, lanjut. Tapi itu dari dulu saya pasti beresin kasur. Karena pada saat beresin kasur, nggak tahu tuh Pak, semua mulus aja ke depannya. Buat saya ya, walaupun ada masalah-masalah ya. Terus selanjutnya, kayak yang saya lakuin itu Pak ya, saya nggak tahu kenapa, saya suka ngeliat, saya tuh tipikal orang yang kalau lagi bete itu suka jalan-jalan Pak. Jalan-jalan ini bukan healing yang ke pantai kemana-mana Pak ya. Naik motor. Wow, sama mas ya. Ini kita jalan bro. Naik motor. Di Bali ada motor? Ada sih naik motor kalau di Bali. Oh iya. Motor saya jelek sih Pak, tapi ya oke lah. Enjoy lah. Naik motor. Saya suka lihat orang gini. Nah, yang tadi saya omongin masalah bersyukur, ada orang lagi jualan kerupuk di jalan. Ya Allah, posisi gue masih lebih enak nih ya. Saya senyum lagi. Ih, ada orang kayak gini. Ih, mobilnya keren banget. Gue harus punya itu. Gue harus punya. Loh, gak apa-apa. Itu kan motivasi, Pak. Betul. Misalkan ada lihat mobil Ferrari. Mobil yang gak punya mobil, agak gitu misalnya gitu ya. Gak apa-apa, secara umum gak ada masalah. Cuman gue harus punya. Menjaga mood saya itu, saya harus ngelihat gimana caranya saya bisa di atas dan bisa membagikan orang lain. Wajib, teman-teman. Oke, aku paham. Ya. Kalau kita punya angan-angan dan keinginan, maka kita akan lebih bergairah. Gua harus punya ini mobil bagus. Ya. Sehingga gairah hidup tuh ada harapan. Betul. Harapan itu adalah sesuatu yang memang gua mau sampai atau mau capai. Iya. Gua harus mau ini. Sehingga bersemangat. Iya. Oh, melihat orang di bawah kita, oh ternyata kita lebih bagus lagi ya. Iya. Dan ada cerita, keren. ada cerita sih Pak ya. Nggak masih cukup mau waktunya nih kayak. Cukup. Ini cerita Pak. Cerita ini yang menjadi, sumpah saya nggak bohong Pak ya. Cerita ini menjadi filosofi dasar hidup saya yang paling basic. Cerita ini sudah menyelamatkan banyak orang di circle saya. Menyelamatkan dari kehidupan. Even dari pekerjaan, percintaan, dan lain-lain. Jadi saya harap cerita ini buat teman-teman bisa dipraktekkan karena ini ilmu ya. Gini Pak, di sebuah ruangan yang sangat kecil, gelap banget Pak. Ada anak kecil datang, di depan ada meja Pak. Ada meja, nah di meja ini Pak ada 4 lilin. 1, 2, 3, 4. Lilin yang pertama dijalin sama anak ini, dinyalain semuanya. Akhirnya ruangannya nggak jadi gelap lagi Pak, lebih terang lagi kan. Gak lama Pak, lilin tersebut Pak pertama mati Pak. Bro, minum bro. Silakan. Silakan lagi. Minum. Yeah. Minum dulu teman-teman. Agak haus nih. Karena ada cerita soalnya. Iya. Oke, lanjut. Nah, lilin yang pertama Pak mati Pak. Ditanya sama lilin ini Pak. Hai lilin, kamu kenapa mati? Yang nanya itu siapa? Si anak kecil ke lilin. Iya. Namanya juga cerita Pak. Lilin ajak ngobrol. Oke. Lilin ini ngomong, sekarang orang-orang itu udah nggak punya rasa cinta di dunia ini. Buat apa aku hidup?
Oke, tinggal 3 nih Pak. Lilin yang kedua Pak ikut mati. Ruangan makin agak gelap lagi Pak. Ditanya mana kecil, "Hey Lilin, kamu kenapa ikut mati juga kayak temanmu? Kalau orang udah gak punya rasa cinta, orang gak mungkin punya rasa damai. Buat apa aku hidup? Aku adalah lilin kedamaian." Tinggal 2 nih Pak. Ditungguin gak lama Pak, lilin yang ketiga ikut mati. Ditanya mana kecil, "Kamu lilin apa? Kenapa kamu ikut mati?" Kalau orang udah gak punya rasa cinta, gak punya rasa damai, dia gak mungkin inget sama Tuhannya. Buat apa aku hidup? Aku ada lilin keimanan. Tinggal 1 lagi nih Pak. Ditungguin mana kecil ini gak mati. Tapi tetap gara-gara lilin 1 ini tetap nerangin Pak. Ditanya sama anak kecil, "Hai Lilin, kamu kenapa gak ikut mati?" "Oh, aku gak mungkin bisa mati. Gak mungkin sama sekali. Karena aku bisa menghidupkan ketiga lilin tersebut." Ditanya mana kecil, "Kamu lilin apa?" "Aku adalah lilin harapan." Jadi diambil mana kecil itu, nyalain semuanya, ruangan tetap nyala. Jadi Pak, itu ilustrasi Pak, dalam hati kita ini yang kosong tadi, kita ini anak kecil, itu hati kita ruangan. Yang 4 lilin itu adalah unsur kehidupan kita. Ya mungkin banyak yang unsur-unsur yang lain Pak ya. Ini yang saya. Lilin ketiga tadi apa? Keimanan. Keyakinan. Ya, keyakinan. Tuhanan, percaya. Dia nggak mungkin kalau ada cintanya hilang, damainya hilang, dia nggak mungkin ingat sama Tuhannya, tapi masih ada harapan. Nah kalau harapan ini udah hilang Pak, itu mungkin biasanya orang-orang bunuh diri Pak. Ini Chandra harapannya banyak kepada cewek, tapi nggak dapat. Nah, kurang zodiaknya kali ini kurang cocok nih. Bro, Iya Pak. sekarang bro di Bali. Iya Pak. Sudah tau lah Bali, 8 bulan ya? Baru 8, mau masuk 9 bulan sekarang ya. Mau masuk 9 bulan. Iya. Ada sih yang mau saya harapkan dari bro. Tapi sebelum saya berharap apa dari bro, Iya. saya ingin tanya. Iya Pak. Kalau dikasih kesempatan buat film di Bali, Iya. film apa yang akan bro buat? Membuat film di Bali apa yang... Oke, saya pengen banget tentang budaya sih ya. Budaya Budaya di Bali. Apakah laku dijual? Banget Pak, budaya Bali tuh. Kenapa orang-orang Jakarta, orang-orang Jawa syuting di Bali? Dan di Bali hanya sebagai penonton Pak, bukan pemain. Betul. Itu yang saya sayangkan. Kenapa saya pengen bikin prodi film di Bali? Karena saya juga kedepannya pengen bikin talent management artis di Bali. Karena banyak potensi-potensi yang bagus di Bali sebenarnya. Saya potensi nggak? Banget. Bapak nih karakternya Om Burhan bisa kayak gini. Kayak, kamu sendiri. Nanti Om beliin apartemen bisa ya. Boleh? Nah, sekarang tentang budaya. Iya. Saya punya harapan, bro. Di Jepang, cara orang mendidik anak-anaknya, cara orang mendidik generasinya, salah satunya adalah dengan cara-cara superhero. Oke. Film-film superhero di Jepang. Bahkan ada yang saya dengar di Jepang, mendidik akan kedisiplinan itu adalah dengan cara-cara film. Dengan cara-cara film kartun. Dengan cara-cara film apapun juga. Bali ini lagi kehilangan yang namanya masa depan, bro. Bali ini lagi mengalami yang namanya menurut saya kebuntuan ya. Maka ini harapan saya dari bro sekarang. Saya juga berdiskusi dengan banyak orang politik, berdiskusi dengan banyak pebisnis. Ada 2 masalah di Bali yang lagi coba saya bukan kritisi, tetapi akan memberikan sesuatu yang memang bermanfaat atas Bali itu sendiri. Karena saya cinta sekali sama Bali. Semua teman-teman saya bangga akan Bali. Apakah itu?
yang lagi coba saya mengajak teman-teman apa ya solusi-solusi lagi. Ya karena belum dari insan film itu ya. Anggaplah sekarang permasalahan di Bali itu adalah sampah dan kemacetan. Iya. Ya mudah-mudahan suatu saat nanti bro ketemu dengan Pak Bupati karena itu kan salah satu visi dan misi atau Pak Gubernur. Siapa tahu bisa memberikan sebuah cerita, memberikan sebuah pandangan. Pak, bagaimana kalau masalah sampah ini kita mulai benahi dari film Pak, yang anak-anak itu tertarik juga nonton. Oke. Orang remaja juga tertarik, sehingga ada superhero dan ada yang namanya rasa merinding yang membuat dia tertonton film tersebut. Karena kata orang Jepang kan, tatkala kita mau membudayakan kedisiplinan akan sampah, tidak cukup satu generasi, harus dari generasi kecil. Nah, siapa tahu bro, saya berharap lah, karena saya juga ngobrol beberapa teman-teman tentang Hayap Huja kan bergerak di film juga dia, sutradara juga di Bali. Coba buat film-film kartun apa yang memang untuk Bali itu sendiri. Akan apa? Akan sebuah kemajuan. Pak Bupati, beberapa bupati kita, bro kalau mau bantu nanti kita bantu untuk ketemu. Negara, Tabanan, Gianyar, teman-teman kita semua ya. Kelungkung. Artinya apa? Kalau umpamanya kita mulai dari film nggak ada salahnya juga bro. Karena kan kita dari orang seniman ya. Iya. Menurut bro masuk akal nggak? Sangat masuk akal. Yang Jepang tadi saya setuju banget Bapak. Karena Jepang setelah dibom dengan Hiroshima Nagasaki waktu itu, akhirnya Jepang mengumpulkan para guru-gurunya juga. Selain itu ya Pak ya, selain itu mereka membuat film apa namanya, Hero Boy itu apa gitu ya, yang akhirnya membuat dampak film kartun itu ke Amerika sampai 20 tahun ke depan. Berarti Jepang mengalahkan filosofi mereka tuh dengan film sebenarnya. Saya setuju banget kalau saya memang kalau balik kehilangan arah. Apa yang membuat Amerika hebat? Ya dengan filmnya itu. Yaudah. Di dunia dia hebat bener bro. Oh keren banget Pak. Superhero-nya semuanya kita nonton di film, hebat bener nih. Setuju, Marvel, DC dan lain-lainnya. Apakah bener kita kesana biasa aja? Biasa. Malah banyak penyakit, banyak pemakai gitu-gitu kan pas di sana ya. Iya. Banyak negara lain yang lebih kita senangi kok. Setuju banget. Memang kalau film itu bisa memberikan dampak, saya setuju banget buat Bapak. Jujur saya belum pernah buat film animasi, tapi saya yakin ini didengar sama insan perfilman juga, dan ini bisa jadi PR juga buat saya. Semoga bisa ngasih solusi. Kan kalau kemarin saya ngasih solusinya tentang sampahnya Pak. Ternyata saya nggak tembus gimana caranya sampah jadi listrik. Udah ada investor kemarin ke saya 500 M, udah siap, cuma nyiapin tanah tok. Cuman ternyata nggak tembus juga. Ternyata sampah ini jadi concern banget Pak buat kita juga, karena lumayan di Sanurnya ada yang apa yang sampah itu yang gede itu yang kayak gunung gitu. TPA Suung. Langsung gitu. Itu udah ditutup bro. Itu wanginya tuh baunya itu bisa sampai ke jalan kan kalau lagi hujan. Dan saya tuh kalau lagi pergi ke kampus Pak, pasti itu truk-truk sampah itu pasti lewat itu separah ini gitu sampahnya. Tapi setuju banget kalau memang film itu bisa jadi dampak atau buat jadi kayak Bapak tadi cerita, saya sangat setuju banget sih. Karena sekarang masa kita diem dengan kejadian yang kemarin. Kejadian kemarin, wow, Bali baru pertama kali mengalami bencana banjir seperti itu bro. Parah baru banget pertama sih. kali dan parah. Itu pertama Pak ya? Baru pertama kali dari mungkin 30 tahun, 70 tahun. Wow. Saya udah 50 tahun belum pernah banjir kayak gitu. Itu paling parah Pak? Baru pertama kali paling yang kemarin parah. nih? Ya. Nah, saya dengar di medsos yang menyedihkan lagi, itu adalah penyebab utamanya sampah. Coba, sungai kita punya, got kita punya. Iya. Tapi orang buang sampah ke sungai, ke got. Masih banyak ya. Jadinya saya gimana nggak sedih? Sebagai kita penikmat Bali, bangga Bali, kagum menjadi orang Bali. Tetapi kok sampah dan kemacetan ini belum kelar ya? Iya. Dan saya lihat belum ada solusi yang pasti. Iya. Yang saya perhatikan. Nah,
Kalau di kampus itu kan ada Tridharma Pak ya, buat masyarakat lah. Nah salah satu programnya BIM University itu Pak limbah-limbah sampah itu kita ada limbah kayu kan Pak ya, limbah kayu bambu. Itu sama anak-anak kampus kita tuh dibikin jadi tas, jadi tumbler dan lain-lainnya. Jadi kampus BIM ini setidaknya sudah memberikan sumbangsi nih tentang pengelolaan sampah ya, sampah yang kain, yang bambu, macam-macam sih anak-anak ini buatnya. Memang kita concern banget si anak-anak ini buat ngambil dari limbah untuk mengurangi sampah ini. Cuman kan nggak bisa BIM aja, nggak bisa kampus saya aja. Harus semuanya. Harus semuanya gitu loh. Ya sebenarnya dokumenter tentang sampah ini Pak ada di Netflix tentang di Bali Pak ya. Kalau nggak salah saya nonton dokumenter itu, even sampah dari Amerika pun dikirim ke kita. Wow. Dokumenter tuh ada. Iya, saya percaya itu. Anggaplah saya banyak bergerak di otomotif. Iya. Kita banyak kok beri sampah dari Singapura. Nah, Mesin-mesin. nah, iya kan. Artinya sebenarnya sampah-sampah ini tuh, ya kalau Bali sebenarnya udah keren Pak, udah nggak ada plastik di mana-mana Pak ya, harus bawa tote bag. Kalau di Jakarta masih banyak Pak, makanya jadi episode ini dibuat karena banjir kemarin yang parah itu ya. Biar tahu. Tiba-tiba aja ngomongin Tiba-tiba aja ngomongin itu kan. Kalau di Jakarta itu udah sering banget sih pas saya ngalamin Jakarta, sih. Kota besar lah, tapi kalau Bali jangan sampai lah, karena industri kita, industri pariwisata ini sangat riskan sekali. Setuju banget. Siapa kalau kita main ke negara manapun di dunia ya, Tuhan ngasih kesempatan kita jalan-jalan bro. Iya. Nomor satu itu yang saya lihat bersih ya. Iya. Bukan masalah indah tempatnya, bangunannya. Roma kan bangunan tua-tua semua. Betul. Itu. Tapi di mana-mana bersih. Gitu. Bersih. Oke, kita mudah-mudahan harapan kita tuh bro. Mudah-mudahan bro bisa itu. Aman. Tapi saya mau tanya lagi nih sekarang. Apakah Bali tadi dikatakan memiliki budaya. Bali dikatakan tadi memiliki alam. Bali pun juga ada destinasi atau akomodasi pariwisata yang memang seperti di luar negeri lah, nggak salah. Iya. Bisa nggak Bali menjadi Hollywood kecil ya? Wah, bisa banget Pak. Bahkan kenapa alasannya? Loh, Batam aja itu lokasi syuting Hollywood Pak, di Batam di Infinite Studio. Apa yang dicari di situ, Mas? Emang studionya yang pertama, karena yang kedua SDM-nya Pak. Karena ada studio dan SDM. SDM-nya. Dan mereka nih unggul-unggul semuanya nih, keren-keren banget gitu loh. Dan cuaca. Kita tuh udah menang dalam segi cuaca Pak sebenarnya kalau buat syuting Hollywood ya. Dan berbagai macam orang di Indonesia itu banyak. Mau cari apa di Indonesia? Tuh. Saya di Bali lengkap, orang apa aja ada? Lengkap. Mau cari bule jadi penjahat juga boleh. Ada tuh. Makanya saya pun bikin program exchange program buat orang luar negeri yang saya jual di Balinya Pak. Kalau kelasnya mungkin lebih keren mereka di luar negeri, di Eropa ya. Tapi orang Eropa pengen ke Bali kan karena lihat Balinya. Itu yang saya jual. Itu pun yang saya jual seperti itu. Gimana saya cara bikin promosi bahwa mereka mau ke Bali. Itu cara saya dari pihak kampus pun mendapatkan defisit visa juga Pak. Jadi nggak cuman ngolahin sampah apa segala macam, tapi ngadain juga kampus dari luar negeri. Dan gimana caranya si orang-orang pas ke Bali ini selama 4 bulan belajar betah. Oh Bali kayak gini kulturnya. Dan kita orang Asia tuh baik banget Pak. Bapak kan udah keluar negeri nih. Gimana cara ngomongnya? Memang mereka bersih semua. Tapi kan cara ngomongnya beda, kasar dan lain-lain ya. Saya ke Belanda cara ngomongnya beda. Saya yang paling parah ngomong di Perancis tuh. Tuh cara ngomongnya agak lumayan tinggi, teriak-teriak kayak gitu-gitu ya. Tapi kita orang Asia tuh ramah-ramah loh. Berantem sama orang, ya udah maafin, tabok. Berarti ada potensi bro ya? Sangat Pak, sangat banget. Ada studio dan SDM. Wah. Nah sekarang pertanyaannya kan kalau bro dikasih nih, bro Fahmi dikasih menilai. Iya. Kenapa perfilman Bali tidak ada yang atau belum tahu saya ya, yang go nasional, apalagi internasional yang dibuat memang oleh orang-orang Bali itu sendiri. Iya. Kenapa ya? Sebenarnya ada beberapa teman-teman Bali Pak. Bapak pernah tahu dokumenternya Jessica Mila itu yang Kopi Cyanida? Oke.
memang itu kan dari luar Pak ya. Tapi krunya dari Bali Pak. Ya. Ada itu sebenarnya. Sebenarnya Pak, kalau misalkan dari point of view saya, ini masalah edukasi sih. Dan kesempatan. Terlalu banyak kesempatan-kesempatan itu diberikan kepada hal-hal yang sebenarnya kurang gitu buat saya. Tapi kalau kesempatan diberikan buat anak-anak SDM yang semakin maju, nah kesempatan ini masalah edukasi Pak. Masalah pengetahuan. Kalau misalkan sistem pendidikannya nggak dirubah, nggak update, ya stuck. Makanya saya sangat setuju banget Panji stand up comedy Panji bilang bahwa cerminan kita adalah ya anggota DPR tersebut. Ada yang joget, ada yang tidur. Itu cerminan kita loh. Karena kenapa? Sistem edukasinya nggak dirubah. Jadi kalau misalnya pemerintahan ini care dengan masyarakatnya, tolong ganti sistem pendidikannya. Saya kan concern di situ sekarang Pak ya. Pak, saya punya 300 beasiswa KIP Pak buat orang-orang Bali Pak. Yang daftar nggak ada Pak. Mereka lebih milih kerja di pelayaran, LPK ke Jepang. Disinilah yang mau coba saya sampaikan juga kepada saudara-saudara dan adik-adik saya di sini. Iya. Jujur aja hidup di Bali itu sangat comfort zone bro. Saya sendiri sangat dimanja sama orang tua. Iya. Ibu, bapak, saudara, keluarga, lingkungan. Iya. Comfort zone-nya tidak bisa saya temukan dimanapun juga di Bali. Buat apa saya ke Jakarta kuliah? Iya. Buat apa saya bekerja di mana-mana keluar daerah? Iya. Karena di Bali itu begitu comfort zone, nyaman sekali. Iya. Tapi karena beberapa teman menyarankan, bro, Pak Arta punya potensi, punya kemampuan. Iya. Kalau diem di comfort zone ini, selesai di sini katanya. Betul. Selesai di sini. Makanya saya coba untuk keluar dari comfort zone. Bener yang bro bilang itu, Iya. salah satunya. Setuju banget. Mungkin bahasa sederhananya Pak, kalau mau cari hidup yang nyaman, bukan di zona aman. Karena kalau di zona aman, dimanjain ya udah. Jujur Pak, saya dari Jakarta pindah ke Bali Pak. Secara ekonomi itu saya berubah jauh banget Pak. Lebih kecil di sini. Pasti. Tapi yang saya bingung, bener kata Pak Arta, kok cukup ya hidup di sini? Bro dari Jakarta pingin ke Bali mencari yang namanya nyaman, Iya, aman, ya. pasti. Saya dari Bali ke Jakarta, rencana kita bulan Oktober mau buka kantor di situ. Oke. Mencari apa? Mencari materi. Karena apa? Karena orang Cina bilang kepada saya, diajarin, kalau kamu mau jadi naga, Iya. mulut naga itu harus di ibu kota. Ih, Perut itu di Bali. Kalau menikmati hidup ya sudahlah di Bali. Makan, cari makannya di sana. di sana aja. Tapi kenapa saya mau? Iya. Saya di sini cukup lumayan activity banyak. Iya. Belum kan suka filosofis juga. Iya. Saya juga kasih filosofis sekarang. Boleh dong. Jangan berikan tugasmu kepada orang yang punya banyak waktu. Oke. Karena tapi berikanlah pekerjaan atau tugasmu kepada orang-orang yang sibuk. Orang-orang yang sibuk jauh lebih banyak menyelesaikan pekerjaan ini daripada orang-orang yang tidak punya pekerjaan. Artinya apa? Orang-orang yang tidak punya waktu lebih banyak bisa menyelesaikan pekerjaannya daripada orang-orang yang punya banyak waktu. Wah, keren. Keren. Itu bro. Iya. Jadi jangan kita pernah berpikiran, wah gue nggak ada waktu. Ternyata orang-orang yang siapa orang-orang sukses, orang-orang kaya, Iya. orang-orang yang memang sudah top 40 secara ekonomi, Setuju. yang punya waktu banyak bro. Pertanyaannya lagi, apakah mereka tidak bisa menikmati waktu untuk have fun? Anggaplah di Bali, klien saya Haji Krishna. Sibuknya luar biasa. Iya. Tapi dia lebih sering ngajain saya untuk bersenang-senang. Karena mereka sudah biasa mengerjakan pekerjaan paralel dan lain sebagainya. Iya, Artinya apa yang mau saya bilang secara filosofi, orang yang terbiasa dengan begitu kesibukannya dia banyak, dia Iya. tidak akan terasa sibuk.
filosofi kedua. Bro, bila mana tidak pernah pergi ke gym, bro akan mengatakan bahwa, loh ngapain dia buang-buang waktu di situ. Tapi orang-orang yang pergi ke gym dengan menyiksa ototnya berkilo-kilo, menyiksa badannya semuanya, akan tetapi mereka melakukan bertahun-tahun. Pertanyaannya, bro yang tidak nge-gym, apakah memiliki otot yang bagus dan kuat? Apa mereka? Ya mereka dong. Ya, artinya mereka begitu ototnya begitu disibukkan dipakai terus. Pulang kerja kan enakan nonton di rumah kita, leyeh-leyeh, istirahat. Iya. Ya kan? Iya. Maksudku gitu. Betul. Tapi mereka pulang kerja pergi ke gym menyiksa otot. Oh ternyata kita lihat 10 tahun ke depan mereka masih bisa berlari, kita malah dipegang sama yang di sebelah. Orang yang sibuk dan tidak memiliki banyak waktu itu adalah orang-orang yang bertanggung jawab. Itu yang mau saya sampaikan. Setuju banget. Keren. Waduh. Bro, kata-kata terakhir bro. Apa yang mau bro sampaikan kepada anak-anak muda di Bali? Oke, kata-kata terakhir ya. Buat anak-anak muda di Bali. Ini salah satu yang saya pakai juga Pak ya. Dalam filosofi di dulu di mana tuh? Di Mesir Pak ya. Ada filosofi ngomongnya man arafa bu'ada safari ista'adda. Barang siapa yang tahu perjalanannya akan jauh, maka dia harus siap-siap. Itu aja Pak. Barang siapa yang tahu perjalanannya akan jauh, maka dia akan siap-siap. Saya setuju. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Salam sehat. Makasih banyak Pak.